Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi fursati tsaminah sa'ashrah lakum qalilan 'anil ishtighal. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ishtighal. Al-ishtighalu ay yataqaddama ismun ala 'amilin min haqqihi ay yansibahu laula ishtighaluhu anhu bil 'amali fi dhamirihi nahwu Khalidun akramtuhu. Jadi yang dimaksud dengan ishtighal adalah mendahulukan isim atas amil yang haknya adalah menasabkan isim itu seandainya amil itu tidak sibuk mengamalkan dhamir yang kembali kepada isim yang didahulukan itu. Seperti contoh lafadz Khalidun akramtuhu. Pada lafadz Khalidun di situ dia berposisi sebagai isim yang didahulukan, isim sabik. Sedangkan akramtu itu adalah amil dan hak dhamirnya itu kembali kepada Khalidun. Idza qulta Khalidan akramtu, apabila dikatakan lafadz Khalidan akramtu, fa Khalidan maf'ulun bihi li akrama, fa in qulta Khalidun akramtuhu. Jadi lafadz Khalidan itu menjadi maf'ul bih dari lafadz akrama. Fa in qulta Khalidun akramtuhu fa Khalidun haqquhu ay yakuna maf'ulan bihi li akram aidan. Jadi apabila ada dikatakan Khalidun akramtuhu, maka lafadz Khalidun itu haknya juga menjadi maf'ul bih dari lafadz akrama. Lakinnal fi'la huna ishtaghala 'anil 'amali fi dhamirihi. Akan tetapi fi'il di sini sibuk mengamalkan pada dhamirnya, yaitu hak. Wa hadha huwa makna al-ishtighal. Wal afdalu fil ismil mutaqaddimi ar-raf'u 'ala al-ibtida' kama ra'aita wal jumlatu ba'dahu khabaruhu wa yajuzu nasbuhu nahwu Khalidan ra'aituhu. Jadi sebenarnya ishtighal itu lebih utama atau lebih baik dia itu dibaca rafa'. Namun ada hal yang menyebutkan bahwa ishtighal ini boleh dibaca nasab seperti lafadz Khalidan ra'aituhu kan. Jadi awalnya dia itu Khalid, dia menjadi Khalidan. Kenapa alasannya? Khalidan ay maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin yufassiruhu al-madhkur ba'dahu wa taqdiruhu ra'aitu wa jumlatu ra'aituhu mufassiratun lil jumlatil muqaddarah wala mahalla laha minal i'rab. Jadi lafadz Khalidan itu dia itu menjadi maf'ul bih atas fi'il mahdhuf yang dibuang. Wa taqdiruhu fi'il yang mahdhuf takdiruhu yaitu ra'aitu. Selanjutnya adalah wa nasibuhu fi'lun muqaddarun wujuban fala yajuzu idharuhu. Jadi amil-amil yang menasabkan isim itu adalah berupa fi'il yang wajib untuk dikira-kirakan sehingga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkannya. Wa yuqaddaru al-mahdhufu min lafdi al-madhkur illa ayyakuna al-madhkuru fi'lan laziman muta'addiyan biharfil jarri. Dan amil yang dibuang itu dikira-kirakan dari lafal yang disebutkan setelahnya, kecuali jika ada lafal yang disebutkan itu berupa fi'il lazim yang dimuta'addikan dengan huruf jar, seperti lafadz al-ajiza akhaltu biyadihi, maka dikira-kirakan dari maknanya, sehingga penakdiran lafadz yang dibuang adalah lafadz ra'aitu. Pada semisal contoh Khalidan akramtuhu dan penakdirannya itu adalah a'antu. Pada contoh yang kedua, lafadz al-ajiz gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, lafadz Khalidan di atas itu dia itu dikira-kirakan oleh lafadz ra'aitu. Kemudian waqad ya'ridu lismil mushtaghali anhu ma yujabu nasabahu aw yurajjihu wa ma yujabu rafuhu aw yurajjihu. Dan terkadang itu kepada isim yang diistighalkan itu ada perkara-perkara atau sesuatu yang membuat hal istighal tersebut itu diwajibkan untuk dibaca nasab atau dimenangkan
dibaca nasab. Ataupun ada perkara yang di istighfar itu wajib dibaca rofa atau diunggulkan dibaca rofa. Adapun wajib membaca, nah di sini fayajibu nasbuhu idza waqa'a ba'da adawati tahdidi wasyarti wal istifhami ghairil hamzah. Wajib membaca nasab isim itu ketika jatuh setelah perabot tahdid, syarat dan istifham dengan selain hamzah. Seperti contoh di situ afad. Nah, kemudian ghaira anna al-ishtighal ba'da adawatil istifham wasyarti la yakuna illa fi syi'ri. Jadi akan tetapi istighal tersebut itu setelah ada perabot istifham dan syarat itu hanya terjadi pada syair, kecuali jika ada perabot syaratnya itu berupa in dan fiil setelahnya itu berupa fiil madhi atau berupa ida secara mutlak. Seperti contoh ida aliyan lakitahu aw talqahu fasallim alaihi. Kemudian lanjut wa yurajjihu nasbuhu fi khamsi suwarin. Jadi istighal ini diunggulkan atau dimenangkan untuk dibaca nasab pada 5 keadaan. Yang pertama, ayyaqa ba'dal ismi amrun. Jadi ketika ada amar atau kalimah perintah itu jatuh setelah isim. Seperti lafaz yang seperti awal tadi khalidan akrimhu. Nah, khalidan ini secara kaidah umum istighal itu dia itu wal afdal birraf'i. Jadi lebih afdal atau lebih utama itu dia dibaca rafa. Akan tetapi kenapa kok dia dibaca nasab? Karena setelah isim itu ada amar, yaitu lafaz akrimhu. Nah, akrim di situ kan berupa amar. Maka dari lafaz khalidun yang asluhu rafa, dia itu dibaca menjadi nasab. Kemudian yang kedua, ayyaqa ba'dahu nahiyun nahwu al-karima la tuhinhu. Jadi ketika ada nahi atau kalimat larangan itu jatuh setelah isim. Nah, isim di sini adalah lafaz al-karima. La tuhinhu di situ menjadi nahi, kalimat larangan. Maka dari al-karimu dia itu menjadi al-karima. Dibaca nasab. Kemudian yang ketiga yaitu ayyaqa ba'dahu fi'lun du'aiyun, yaitu ketika ada fi'il doa dia itu jatuh setelah isim. Seperti lafaz Allahumma amri yassirhu wa amali la tu'assirhu. Namun adapun terkadang itu doa itu datang itu dengan bentuk kalam khobar seperti saliman ghafarallahu lahu wa khalidan hadahullah. Jadi saliman di situ itu dia itu dibaca nasab. Fal kalamu huna khabariyun lafdhan insya'iyun du'a'iyun makna. Jadi adapun kalam di sini itu khabar lafzi dan insya'nya keterangannya doa itu atas makna, dilihat ke maknanya. Li'annal makna ighfir Allahumma li salimin wahidin khalidan wa innama yurajjihu an-nasbu fi hadhihi surah li'annaka in rafa'atil ismu kana khabaruhu jumlatan insya'iyatan talbiyatan wal jumlatu talabiyah bi dha'fil ikhbari biha. Jadi alasan karena dia mengunggulkan nasab yaitu karena isim itu dirofakkan ada khobarnya berupa jumlah insya'iyah. Kemudian yang keempat yaitu ayyaqa'al ismu ba'da hamzatil istifham. Jadi ketika isim itu jatuh setelah hamzah istifham. Seperti lafaz kaqaulihi ta'ala abasyaron minna wahidan nattabi'uhu. Jadi sebelum ketika hamzah istifham itu ditiadakan atau dihilangkan, maka mungkin
kalimahnya itu dia menjadi basyarun. Akan tetapi setelah dia ditambahkan hamzah istifham, maka istighal di situ diunggulkan dibaca nasab. Wa innama turajjihu an-nasbu ba'daha li'annal ghalib. Nah, jadi alasan mengunggulkan dia itu dibaca nasab karena untuk memenangkan. Wa nasibul ismu yujabu taqdiru fi'il ba'daha. Dan isim yang dinasabkan tersebut itu diwajibkan untuk mengkira-kirakan fi'il setelahnya. Kemudian yang kelima yaitu wa innama ayyaqa jawaban mustafhamin anhu mansubin kaqaulika aliyan akramtuhu fi jawabi man qala man akramtah. Jadi ketika ada isim, dia itu menjadi jawabnya dari sebuah perkara yang ditanyakan. Seperti ada pertanyaan, man akramta, siapa yang kamu muliakan? Kemudian kan pasti menjawabnya kepada Ali aku memuliakannya, begitu. Jadi jawabnya aliyan akramtuhu, begitu. Jadi dia itu tidak dijawab karena biasanya kan langsung, dia itu setelah ada istifham tidak langsung saya memuliakan, itu tidak perlu Ali yang aku muliakan, mungkin begitu. Jadi kata Ali dia itu menjadi aliyan, begitu. Jadi wa innama turajjihu an-nasbu li'anal kalam fil haqiqah mabniyun ala ma qablahu minal istifham. Jadi adapun mengunggulkan dia dibaca nasab ini li'anal kalam fil haqiqah mabniyun, karena sesungguhnya kalam itu atau kita ngomong berkata itu pada hakikatnya mabni, tetap ala ma qablahu minal istifham. Kemudian lanjut wa yajibu raf'uhu fi thalathati mawadi'a. Tadi sebelumnya kita menjelaskan mengunggulkan untuk dibaca nasab. Sekarang di sini wa yajibu raf'uhu. Jadi wajib untuk dibaca rafa itu dalam keadaan apa? Jadi di sini ada 3 hal. Yang pertama, ayyaqa ba'da ida al-fajaiyah nahwu kharajtu fa ida al-jawu yamluhu ad-dhabab. Jadi ketika ada isim jatuh setelah ida fujaiyah seperti lafat itu tadi kharajtu fa idan al-jawu yamlauhu ad-dhabab. Kenapa? Wadhalika li anna ida hadhihi lam yu'awwilaha al-arab illa mubtada. Karena orang Arab itu tidak akan menyandingkan lafat ida itu kecuali kepada mubtada. Seperti lafat wa naza'a yadahu fa idan hiya baydha'u lin-nadhirin. Atau khobar seperti lafat fa'idan lahum makrun min fi ayatina. Dan jika fi'il setelahnya itu dibaca nasab, maka dengan mentakdirkan fi'il setelahnya, dan lafat ida itu tidak bisa masuk pada kalimah fi'il, maka dibaca rafa. Kemudian yang kedua yaitu ayyaqa ba'da wawil hal nahwu ji'tu wal farasu yarkubu akhuka. Jadi ketika ada isim itu jatuh setelah wawu hal. Wawu hal di sini ji'tu wal farasu. Nah, pada lafaz sebelum al farasu itu, jadi wawunya itu bukan wawu ataf ya. Jadi dia itu bukan bimakna menyambungkan atau irtibat, tapi wawu di situ bermakna hal, keadaan. Jitu, saya tuh telah datang. Maksudnya telah datang itu wal farasu. Nah, seperti halnya keadaan itu loh, kuda ya. Jadi menunjukkan hal, maka dia itu tidak dibaca nasab, melainkan dia itu dibaca rafa. Ayyaqa qabla adawatil istifham awi syarti awi tahdid aw manafiyati aw lamil ibtida'i aw mata'ajubiyati aw kamil khabariyati aw inna aw akhwatiha. Jadi yang ketiga ini atau yang terakhir, ketika ada isim itu jatuh setelah perabot istifham, yaitu perabot istifham atau syarat atau tahdid atau manafi atau lam ibtida'. Jadi lam ibtida' itu adalah untuk pemulaan sebuah kalam, atau ma ta'ajubiyah seperti contoh ma ajmala. Nah, seperti itu, atau kam khobariyah atau in dan sesamanya. Nah, di situ seperti lafaz Zuhairun hal akramtuhu. Nah, Zuhair, Sa'idun in lakituhu fa'akrimu dan lain-lain.
Fal ismu fi dzalika kulluhu mubtada wal jumlatu ba'dahu khabaruhu wa inna ma lam yajuz nasbuhu bi fi'lin mahdhufin mufassirun bil madhkur li'anna ma ba'da hadhihi al adawat la ya'malu fi ma qablaha wa ma la ya'malu la mufassir amilan. Jadi isim-isim itu semua itu kenyataannya adalah sebagai mubtada dan jumlah yang ada setelahnya itu disebut dengan khobar. Namun tidak diperbolehkan untuk menasabkan isim itu dengan fiil yang dibuang yang dia itu ditafsiri dengan lafat-lafat yang disebut setelahnya. Adalah karena lafal setelah perabot-perabot itu tidak bisa beramal kepada lafal setelahnya. Dan lafal yang tidak bisa beramal maka tidak bisa diartikan sebagai amil. Maka dia itu dibaca rofa karena tidak ada amil yang membuat seperti ma ajmala itu kan seharusnya setelah mata ajubiyah itu kan halimahnya dia dibaca nasab, tapi karena pada lafaz contoh di sini ini dia itu tidak beramil karena dia bukan beramal, tidak bisa menjadi amil. Kemudian wa yurajjahu ar-raf'u idza lam yakun ma yujabu nasbahu aw yurajjihu aw yujabu raf'uhu. Jadi diunggulkan untuk dibaca rafa itu ketika isim itu bukanlah termasuk kategori lafal yang harus dibaca nasab atau mengunggulkan nasab atau mewajibkan untuk dibaca rafa ataupun mengunggulkan rafa. Seperti lafaz Khalidun akramtuhu. Karena li'anna idza darul amru bainal takdir wa adamihi fatarku ula. Karena jika ada perputaran di antara menakdirkan ataupun tidak, maka yang lebih diutamakan adalah tidak menakdirkan. Gitu. Yumkin hadza faqat minni, syukron ala ihtimamikum wa afwan 'alal khati'at. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.